Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan coba membahas mengenai panduan penjemputan sirup Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan versi 23 pada pemerintah daerah. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus tahu dulu dasar hukum mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pengertian PBJP adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi proses PBJP itu mulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima, gitu ya. Oke, garis besar PBJP ada 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Di perencanaan ada lagi beberapa tahap. Yang pertama identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, baru anggarannya. Jadi di sini di perencanaan itu kita tentukan dia nanti apakah melalui swakelola atau penyedia. Jadi di penjemputan sirup kita hanya di perencanaan ya. Baru nanti ada persiapan, ini persiapan swakelola, ada penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, dari pelaksanaan, RAB rencana anggaran biaya. Baru ada persiapan PBJ melalui penyedia. Tahapannya menetapkan HPS, menetapkan tangan kontrak, menetapkan spektek atau KK, menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi atau penyesuaian harga. Di tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap lagi. Kalau TV swakelola ada 1, 2, 3, 4, baru pembayaran swakelola, baru pengawasan dan pertanggungjawaban. Baru pelaksanaan melalui penyedia itu pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Jenis pengadaan PBJP, yang pertama ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Apa itu barang? Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contohnya pembelian laptop, itu kan barang ya. Kendaraan bermotor, itu barang. Kalau yang tidak bergerak atau tidak berwujud, contohnya software ya, software itu termasuk barang ya. Pekerjaan konstruksi itu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pembenaran, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contohnya pembangunan jalan, pembangunan gedung, rehab gedung, itu masuk ke pekerjaan konstruksi. Ketiga, jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir. Contohnya TED ya, desain gitu, itu jasa konsultansi. Termasuk konsultasi hukum juga itu jasa konsultansi. Yang terakhir, jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya catering gitu ya, atau jasa kebersihan, itu masuk ke jasa lainnya. Nah, keempat yang tadi, pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Contoh, pembangunan suatu gedung. Nah, di sana udah ikut paket DED-nya, desainnya gitu ya, termasuk barangnya gitu, konsultannya juga udah bisa secara terintegrasi. Dan biasanya ini udah di tingkat kementerian. Di pemerintah daerah masih jarang pengadaan barang itu secara terintegrasi. Oke, ini cara pelaksanaan PBJP seperti yang tadi. Ada swakelola, ada penyedia. Swakelola itu cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga perangkat daerah,
kementerian dan lembaga perangkat daerah lain, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Kalau penyedia, itu cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Nah, ini swakelola, ada 4 tipe. Tipe pertama, itu dikerjakan oleh pengguna anggaran itu sendiri gitu ya. Contoh, Dinas Perkim ya, Dinas Perkim ingin melaksanakan pengecatan gedung, ya mereka ngecat sendiri gitu ya, atau sosialisasi mereka melaksanakan sendiri. Tipe kedua, dia menggunakan OPD lain ya. Jadi pengguna anggaran itu misalkan Dinas Perkim tadi sosialisasi, tapi dia mengundang atau dilaksanakan oleh Dinas PU misalkan ya. Itu tipe kedua. Tipe ketiga itu dilaksanakan oleh Ormas ya. Ini pelaksananya ya. Perencanaan sama pengawas tetap di OPD pengguna anggaran ya. Sedangkan tipe 4 itu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana. Jelas ya, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk melalui penyedia ada 5 cara. Yang pertama e-purchasing, itu nanti kita beli di katalog elektronik, toko daring ya. Pengadaan langsung itu maksimalnya nanti 200 juta. Penunjukan langsung itu keadaan tertentu, itu misalkan konversi mendadak, bersifat rahasia, pertahanan negara, satu kesatuan konstruksi hanya satu pelaku usaha yang mampu, dan pupuk, sarpas untuk masyarakat tidak mampu, hak paten, dan gagal. Tender cepat ini spek dan peluang kerja sudah ditentukan rinci, pelaku berkualitas dan sikap, baru kita tender ya. Jika tidak boleh menggunakan metode lainnya. Ini untuk barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Sedangkan untuk konsultansi, pengadaan langsungnya itu maksimal 200 juta. Untuk penunjukan langsung, ini syaratnya satu pelaku usaha yang mampu, pemegang hak cipta, konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda, repeat order, maksimal 2 kali, seleksi. Jadi seleksi itu sama dengan tender, cuma di konsultan itu namanya seleksi itu di atas 100 juta. Tadi kalau untuk tender itu minimal di atas 200 juta ya. Oke, nanti di sirup juga ada nanti pilihan option apakah ini pengadaan yang dikecualikan. Kita tinggal pilih ya atau tidak. Nah, pengadaan yang dikecualikan ada 4. Yang pertama itu BLU, Badan Layanan Umum, contohnya rumah sakit umum atau PDAM. Yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Contohnya akomodasi hotel, transportasi, keikutsertaan seminar atau pelatihan, atau jasa pengacara, penasihat hukum. Yang ketiga, berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Contohnya nanti tarif listrik, BBM, air bersih, internet. Yang keempat, diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya, pengadaan peralatan alat pertahanan dan keamanan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Atau contoh yang lain, proyek strategis nasional itu diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ya. Nanti ini skema sirup ya, jadi bisa sih kita masukkan langsung dari SIPD bisa, tapi untuk Pemda untuk saat ini kita masukkan dari DPA ke DIPA masuk ke sirup, nanti ini skemanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi. Bagaimana caranya membuat paket dalam aplikasi? Nah, kita masuk ke sirup ya, ini sirup LKPP Go ID. Akun yang kita butuhkan itu ada 2. Yang pertama akun PAKPA, itu nanti login dari sirup LKPP Go ya, ID ya. Fungsinya menginput program, kegiatan dan subkegiatan, mengumumkan paket yang sudah dibuat. Nah, yang kedua akun PPK itu nanti login dari LPSE, kita pilih nanti aplikasi e-procurement lainnya, baru masuk ke sirup. Nanti fungsinya
pemaketan penyedia atau swakalola pada masing-masing sub kegiatan. Yang kedua, menfinalisasi paket yang sudah dibuat. Jadi kira-kira gini dia. Yang pertama kita input program dari akun PA/KPA, baru masuk ke sini pemaketan, baru finalisasi, baru masuk lagi nanti ke akun PA, tapi lalu itu mengumumkan. Oke, nah contoh kita udah login ini, kita login tadi udah menggunakan akun PA/KPA. Ada dua cara kalau kita login seperti ini dia. Ada dua cara penginputan program PKS tadi ya. Jadi yang pertama perbarui struktur anggaran ini generate dari SIPD. Jadi kalau kita klik nomor 2, udah selesai semua pekerjaan kita, tidak perlu ada panduan. Langsung kita klik nomor 2, udah langsung terinput. Cuma untuk saat ini masih sering tidak sesuai kalau kita klik nomor 2 ya. Jadi kita masuk dari nomor 1 ya, perbarui struktur anggaran. Jadi kita input manual kira-kira gitu ya. Nah, kita klik ini perbarui struktur anggaran. Nah, ini kita isi berapa belanja operasi, berapa belanja modal, berapa belanja tidak terduga, baru total di sini. Ini kita ambil dari RKA atau DPA ya. Kebetulan di tempat saya bekerja itu di UKPBJ, itu yang ada hanya belanja operasi yaitu sebesar ini gitu ya. Nanti disesuaikan dengan DPA Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan tampil seperti ini ya. Baru sekarang kita input PKS ya, kelola PKS seperti ini. Kelola data kita pilih PKS. PKS itu artinya program kegiatan dan sub kegiatan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kebetulan udah kita input programnya. Kalau kita mau menginput program, kita tinggal klik tambah program ini ya. Maka akan tampil seperti ini. Maka kita isi ya. Ini contohnya tahun anggaran, nama program apa, kode program. Itu sama dengan yang di DPA atau RK. Berapa pagunya. Setelah itu kita simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kayak di tadi. Jadi kebetulan di tempat saya bekerja itu hanya satu program. Baru setiap program itu terdiri dari beberapa kegiatan. Jadi kita input lah di sini. Jadi kalau kita klik program tadi, tambah kegiatan, kita klik ini. Baru kita isi nama kegiatannya apa, kode kegiatannya sama dengan yang di DPA, baru pagunya berapa, baru nanti di sini pilih PPK-nya. PPK-nya itu biasanya Kabak atau Kabid ya. Nah, jadi setiap program terdiri dari beberapa kegiatan, baru setiap kegiatan terdiri dari beberapa sub kegiatan. Nah, untuk kegiatan yang tadi, jika kita ingin menginput sub kegiatan, maka kita klik ini ya. Ini di sini ada daftar sub kegiatan. Baru maka akan muncul seperti ini. Jika ingin kita menambah lagi, kita klik tambah sub kegiatan. Sama dengan menginput program kegiatan dan sub kegiatan, ini sama. Kita isi nama sub kegiatannya, kodenya, baru pagunya berapa, baru nama PPK-nya serta. Nah, seperti tadi ini akan muncul, inilah sub kegiatannya. Jadi di atas ini coba perhatikan programnya ini, kegiatannya ini. Nah, kegiatan ini ada 3 sub kegiatan. Sekarang kita masuk ke menginput pemaketan ya. Apa itu swakalola atau penyedia. Jadi tentukan dulu apakah dia swakalola ataupun penyedia. Seperti tadi, untuk menginput paket kita masuk dari atau login dari NPC ya. Kita login NPC, maka nanti muncul tampil seperti ini. Kita klik non penyedia, klik setuju seperti ini, baru kita masuk ke aplikasi procurement lainnya ini ya. Baru nanti kita pilihlah ini SIR ya, SIR. Nah, tadi paket yang tadi kita pilih apakah penyedia atau swakalola ya. Misalkan kita ingin masuk ke penyedia, maka pilih penyedia gitu. Nanti kalau swakalola pilih swakalola gitu ya, setelah kita tentukan.
terapkan filter. Sebelumnya kita tentukan dulu tadi di program mana, kegiatan mana, sub kegiatan ya. Baru terapkan filter seperti ini. Baru kita input paket penyedia. Kemudian juga saya sudah input. Ini tambah seperti ini. Kalau kita ingin tambah paket di sub kegiatan ini, maka kita tinggal klik tambah paket. Nah, jadi seperti nanti ya. Jadi ini dia. Nama paketnya apa, lokasinya di mana, provinsi, kabupaten, alamat detail jalan mana gitu. Volume pekerjaan. Misalkan berapa bulan boleh, berapa paket boleh. Uraian pekerjaan kita jelaskan di DPA itu kita masukkan boleh. Baru sumber dananya kita masukkan di sini, APBD biasanya ya. Jenis pengadaan, apakah itu barang atau pekerjaan konstruksi kita tentukan di sini. Baru apakah dia produk dalam negeri, baru apakah usaha kecil atau koperasi kita tentukan di sini ya. Ini lagi kita isi nanti, kita checklist. Oke. Apakah pengadaan dikecualikan yang tadi? Tidak atau ya gitu ya. Rencana metode pemilihan. Ini kita pilih apakah e-purchasing dan langsung, baru kita tentukan jadwalnya di sini ya. Contoh udah saya isi ini ya. Ya. Setelah nama semua diisi, maka klik simpan ya. Paket swakelola. Nah, kita pilih paket swakelola ini. Baru tadi penyedia sekarang swakelola sama. Baru kita tambah paket swakelola, baru tentukan tipe berapa dia di sini. Nah, kita tentukan volumenya sama kayak penyedia ya. Kita ini tentukan ini. Baru ini yang sudah kebetulan saya sudah isi tipe 1 itu contohnya belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN. Kita tentukan seperti ini uraian pekerjaannya, kita isi lagi, baru jadwalnya kita tentukan. Setelah semua paket di input, baik paket penyedia ataupun paket swakelola, selanjutnya adalah finalisasi draft. Itu menggunakan akun PPK. Berarti nanti kita login dari LPS ya, baru umumkan paket dari akun PAKP ya. Berarti kita login dari langsung save ya. Contoh ini yang tampilannya kita pakai yang sudah dibuat di finalisasi draft ya. Nah, misalkan ini kita klik nanti di sini ada FD ya, ini FD. Kita klik ini misalkan FD, baru kita klik finalisasi draft menggunakan akun PPK. Nah, selanjutnya umumkan paket dari akun PAKP ya di situs Sirup ya. Jadi umumkan sama nanti. Nah, ini yang tadi udah kita FD finalisasi draft, maka kita umumkan paket, kita klik langsung umumkan paket ini. Oke, cara yang sama untuk paket penyedia. Jadi untuk paket ini juga sama caranya. Contoh finalisasi draft paket penyedia ini ya. Sama, kita klik FD finalisasi draft. Ingat finalisasi itu menggunakan akun PPK tadi ya. Baru umumkan paket seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya merevisi atau revisi maksudnya kita perbaiki atau kita hapus paket itu, pembatalan paket RUP yang telah diumumkan. Jadi setelah kita umumkan, kita ingin batalkan atau revisi. Ya, ini langkahnya. Kita klik misalkan paket ini, kita klik yang tanda ini ya, inisiasi revisi paket. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita klik batal, maka dia akan terhapus. Kalau kita ingin mengubah, itu akan satu ke satu. Kita pilih ya. Kalau batal yang ini artinya nggak jadi kita ngapa-ngapain. Ya, inisiasi itu oke. Bisa ya. Misal, ini dia yang telah diumumkan. Ini misalkan tadi ini. Maka setelah kita revisi nanti, kita di sini kita telah isi semua, kita isi alasannya atau kita batalkan itu. Maka kita klik OK, maka kita akan menunggu persetujuan PAKP. Jadi pakai yang kita buat tadi dari akun PPK akan dikirim ke akun
PA-KPA. Nah, pembatalan paket RUP yang telah diumumkan disetujui, maka nanti di akun PA-KPA akan muncul sini setuju tolak ya. Jika setuju oke, tolak berarti dibalikkan lagi ya. Nah, pembatalan paket RUP yang telah diumumkan disetujui PA. Nah, nanti di akun PPK setelah disetujui PA akan muncul seperti disetujui ya. Jadi PPK mengusulkan, menginisiasi, dikirim ke PA-KPA. Nah, kalau disetujui di akun PPK akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika ditolak oleh PA ya tinggal akun PA-KPA tadi tinggal klik tolak, tolak ya. Nah, maka di akun PPK pun akan muncul pemberitahuan bahwa tadi revisi tadi ditolak oleh PA-KPA ya. Oke, untuk revisi sama dengan pembatalan. Setuju ya. Maka kalau ditolak pun ini tinggal ditolak, akses PA ditolak, maka akan dilaporkan ke PPK. Oke, ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas boleh di komen di bawah ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh